Aku pernah mengalami asam garam kehidupan, dan ketika aku benar-benar di situasi yang sangat low atau terpuruk, nah di situ aku benar-benar belajar. Menggeluti dunia akting sejak tahun 2012 dengan membintangi film perdananya Berandal-Beranda Ciliwung serta sinetron perdananya Hero Pembela Bumi, rupanya Agnes Eileen Palmer tak hanya piawai dalam per-acting, namun juga memiliki kemampuan sebagai pelatih transformation coaching atau orang yang membantu orang lain untuk menggali dan menemukan potensi diri yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Pelatihan transformation coaching tersebut mulai digeluti Agnes sejak 2014, lalu membuka praktek 2 tahun kemudian. Meski begitu, rupanya artis blasteran Indonesia Selandia Baru itu baru 2 tahun lalu mencoba untuk semakin aktif mendalami pekerjaan sampingannya tersebut. Tak hanya membuka kelas khusus, Agnes turut menjadi narasumber di seminar untuk memberikan motivasi terkait potensi diri serta kerap membahas perihal kesehatan emosional di akun media sosialnya. Dan artis kelahiran 17 Mei 1994 tersebut telah memiliki sertifikasi internasional sebagai pelatih transformational coaching yang terakreditasi. Jadi transformational coach itu side job aku. Jadi sembari syuting, aku membuat sebuah praktek coaching. Biasanya wanita yang datang ke aku. Inti dari transformational coaching itu jika seseorang mempunyai sebuah tujuan nih. Contoh dia mau turun berat badan atau dia ingin sukses dalam bidang apapun. Aku sebagai coach yang membantu wanita-wanita ini untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi seperti support system. Saya ikut latihan coaching itu di tahun 2014. Waktu itu sertifikasi sekitar 2 tahun, mulai jam praktek dikumpulin, tapi aktifnya sih 2 tahun yang lalu. Di Indonesia udah ada, tapi nggak semua tempat itu dilisensi oleh International Coaching Federation. Jadi itu penting banget. Kita kalau mau ikut coaching, kita harus tahu sertifikasi kita itu accredited dengan ICF atau enggak, International Coaching Federation. Yang kebetulan yang aku ikut itu dari Coaching Indonesia dan itu sudah terakreditasi. Aku suka ngomong tentang emotional health ya, jadi kesehatan emosional. Kita suka bicara tentang trauma, jadi jika seseorang mempunyai trauma, kita lihat juga kira-kira impact dari trauma itu seperti apa manifestasi dalam kehidupan nyatanya. Nah, biasa aku suka bikin seminar tentang itu sih. Di Instagram pun aku juga suka bikin free video tentang bagaimana sembuh secara emosional. Mungkin 20-an ya, sekitar 25 orang. Tapi kan nggak semuanya terus-terusan ya. Ada yang seperti aku bilang 3 kali udah. Karena kan ini butuh effort. Aku sembari syuting juga, jadi nggak semua orang aku bisa terima. Kadang aku lihat juga case-nya. Kalau aku ngerasa mungkin dia pergi ke terapi seperti psikiater aja udah lebih baik ya. Kadang aku suggest seperti itu. Sebenarnya open ya, tapi rata-rata yang datang ke aku tuh lebih ke wanita. Mungkin karena mereka lebih comfort juga ya. 20-an. Dan rata-rata tuh yang datang ke aku perempuan yang mungkin pisah dengan pasangannya, terus mulai kembali mencari hidup lagi dari awal. Biasa sih yang kayak gitu yang datang. Dari semua case yang sudah aku temukan sampai saat ini, semuanya memiliki trauma. Walaupun ketemu aku mungkin awalnya nggak tahu bahwa punya trauma, tapi setelah kita coaching beberapa session, akhirnya kita menemukan memang trauma. Jadi rata-rata orang yang datang ke aku itu, dari experience aku, dari umur 1 sampai 7 tahun itu masa kecil pasti ada sesuatu kejadian yang mungkin kita anggap sepele. Tapi ternyata ketika kita coaching, oh ini masih impact, masih berdampak ke kehidupan kita sampai saat ini. Contoh kayak percaya diri atau negative thinking, banyak lah yang berawal dari ketika kita masih di bawah umur 7 tahun. Banyak. Dan bahkan mungkin nggak usah dibully ya, ketika masih SD atau SMP itu dikatain jelek atau dikatain gendut, itu sebenarnya masih berbekas sampai dia dewasa ya, kayak nggak percaya diri lagi kalau ketemu orang.
secara tidak sadar ya. Emotional abuse ya. Kita di sini nggak bicara tentang physical abuse, tapi lebih ke emotional abuse. Emotional abuse tuh apa sih? Kita itu diperlakukan secara kasar tapi emosional. Jadi nggak kelihatan banget. Mungkin ada kata namanya gaslighting. Mungkin ini orang udah tahu ya tentang gaslighting, atau mungkin trauma orang yang narsisistik, orang tua yang narsisistik. Contohnya orang tua yang narsisistik itu seperti anaknya itu benar-benar nggak dikasih pendapat lah, diatur kehidupannya. Jadi rata-rata tuh yang seperti itu yang saat ini aku coba untuk coaching ya. Untuk coaching sih bebas ya. Asalkan orang tersebut itu udah membuka pikiran dan ingin berubah. Siapapun bisa di coaching, tapi nggak semua orang bisa di coaching jika mereka ngeblok pikiran bahwa dirinya itu bisa lebih baik. Jadi itu aja sih, kriterianya adalah harus ingin bisa berubah. Karena kalau misalnya coaching itu kan sebenarnya kita hanya mengenal diri sendiri lebih dalam lagi. Ketika dia udah mengenal diri sendiri lebih dalam lagi, biasanya rasa percaya diri itu akan tumbuh dengan sendiri. Sebenarnya semua orang tergantung ya. Ada yang ketemu aku 3 kali dan dia ngerasa oke, kayaknya udah nggak butuh lagi nih, kayak gitu ada. Tapi ada juga yang keep coming back karena memang mungkin di keluarganya nggak punya support system, jadi dia merasa dari aku itu dapet. Nah, variasi sih. Ada yang sampai 6 bulan. Oh, lama juga ya? Iya. Setelah 4 tahun menjalani karirnya di dunia hiburan tanah air sejak 2012, Agnes memutuskan untuk menikah dengan Kevin Kambey pada 24 Juli 2016 secara tertutup di Manado, Sulawesi Utara, dan memiliki 1 orang putra bernama Kylo Edgar Russell Kambey yang lahir pada 17 Februari 2017. Sayangnya, pernikahan Agnes dan Kevin hanya bertahan selama 2 tahun lantaran Agnes memutuskan untuk menggugat cerai Kevin hingga akhirnya resmi bercerai di tahun 2019 lalu. Pengalaman hidupnya tersebut rupanya menjadi salah satu motivasi Agnes untuk lebih aktif menjadikan transformation coaching sebagai pekerjaan sampingannya agar membantu orang-orang yang membutuhkan motivasi dalam menggali potensi diri dan mengembalikan kepercayaan dirinya. Dan Agnes pun menghimbau kepada orang-orang yang memiliki trauma untuk tak takut berbicara kepada orang yang dipercaya tentang hal yang menimpanya demi menjaga kesehatan mental. Tentunya pasti pengalaman ya. Apapun itu kita mengalami mungkin terpuruk ya, situasi yang terpuruk, dan dari itu aku belajar bahwa sebenarnya aku suka membantu orang, melihat orang ada progres, mulainya dari situ sih, tapi dari pengalaman sendiri dulu. Aku pernah mengalami asam garam kehidupan, dan ketika aku benar-benar di situasi yang sangat low atau terpuruk, nah di situ aku benar-benar belajar kira-kira apa sih yang salah atau kurang dari diri aku sampai ini semua bisa terjadi. Nah dari itu aku jadi banyak belajar, dan hal-hal yang aku pelajari itu aku pakai dan aku terapkan ke klien-klien aku, dan itu sampai saat ini sih bermanfaat. Jadi aku bersyukur banget aku pernah dikasih pengalaman hidup yang buruk karena itu menjadi sebuah pelajaran. Memang tidak semua, tapi for some reason mungkin karena messaging yang aku berikan via Instagram juga itu relate ke itu, jadi rata-rata banyak yang tertarik mengikuti coaching program aku itu yang mempunyai pengalaman seperti itu. Yang pertama tuh pasti jangan takut untuk speak up. Ketika kita mengalami abuse, kita kadang takut untuk sharing ke orang lain karena pertama kita takut dihakimi. Kedua, mungkin kita udah hilang kepercayaan dengan orang lain. Jadi suggestion aku adalah pergi ke profesional jika kita tidak bisa menemukan support system yang bisa kita percayai. Pergi ke profesional seperti coach atau mungkin psikiater, karena penting banget kita bisa secepat mungkin tertolong, karena itu sangat tidak sehat untuk diri kita secara mental dan fisik. Oke.